Oke teman-teman, sekarang Ustadz Krucuk akan memperlihatkan yaitu mengenai domir antara mutasil dan munfasil. Kalau kemarin itu antara mutasil sendiri, sudah penjelasan sendiri. Untuk munfasil sudah kemarin saya jelaskan tersendiri. Sekarang saya gabungkan jadi satu, untuk supaya kita tahu bahwasanya ini bagaimana mutasil, bagaimana munfasil. Ini saya Ustadz Krucuk jelaskan di sini. Sekarang saya ambil dulu dari mutasil dulu ya. Untuk domir mutasil di sini saya bacakan sama-sama ada 14, yaitu saya bacakan dulu ini, sampean lihat di papan tulis. Ini untuk mutasil saya baca, tetap di lagunya doroba doroba dorobu, dorobat dorobata dorobna, dorobta dorobtuma dorobtum, dorobti dorobtuma dorobtunna, dorobtu dorobna. Ini untuk yang mutasil. Nah, untuk yang kemarin adalah munfasil. Yang munfasilnya gini. Untuk yang munfasil huwa huma. Untuk yang munfasil huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti ya, anti ini anti, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini antara mutasil dan munfasil. Sekarang Ustadz Krucuk akan menjodohkan ya. Penjelasannya begini. Kalau di lafadz tersebut ada doroba semacam ini ya, semacam ini, maka di sini namakan menyimpan yang namanya domir mutasil. Jadi di dalam lafadz ini tersimpanlah yang namanya domir mutasil ya. Kira-kira domir yang tersimpan di dalam lafadz ini yaitu, lihat di munfasilnya, artinya jodohnya ya, jodohnya dengan ini adalah huwa, ini munfasilnya. Nah, jadi yang tersimpan dalam lafadz doroba ini adalah huwa, artinya dia laki-laki satu. Dalam kita misalkan ada tulisan semacam ini saja, doroba itu aja, itu sudah menunjukkan bahwasanya yang memukul itu adalah dia seorang laki-laki satu, gitu ya, walaupun tanpa memperlihatkan lafadz ini, atau yang disebut domir munfasil. Begitu juga dengan selanjutnya, seperti kalau ada tulisan atau lafadz di manapun yang menunjukkan doroba, itu ada alifnya begini, ini dinamakan lafadz ini menyimpan yang namanya domir yaitu domir mutasil. Yang tersimpan di dalam lafadz doroba ini adalah huma, kita meralih jodoh ya, jodohnya doroba ini adalah huma ya. Jadi yang kalau ada tulisan semacam ini, maka kita artikan doroba sudah memukul dia laki-laki, dua laki-laki yang memukul dia ya. Nah, munfasilnya huma, ini jodohnya. Jadi doroba jodohnya huwa, doroba jodohnya huma. Selanjutnya dorobu. Di sini lafadz dorobu ini menyimpan yang namanya domir fa'il yang berupa, itu kan antara fa'il itu ada dua, fa'il berupa isim domir, ada fa'il berupa isim dohir, kan gitu kan. Untuk isim domir ini, domir itu ada dua, domir mutasil dan domir munfasil. Nah, untuk dorobu ini domir mutasilnya ya, di sini ada domir yang namanya domir mutasil, domir yang tersimpan mustatir ya, tersimpan di dalam lafadz dorobu. Nah, kira-kira yang tersimpan dalam lafadz ini adalah hum. Jadi dorobu ya, sudah memukul dia laki-laki banyak ya. Mereka itu memukul orang banyak, laki-laki banyak itu memukul. Nah, disimpan ini namanya hum, munfasilnya hum. Nah, itu ya, itu
gandengannya atau jodohnya lafadz dorobu, yaitu hum, domir munfasilnya. Tapi terus gitu. Begitu juga dengan dorobat. Dorobat ini fi'il madi yang menyimpan fa'il, dan fa'ilnya itu berupa isim domir, dan domirnya itu berupa isim domir mutasil. Jadi yang tersimpan dalam ini adalah domir mutasil, yang tersimpan adalah hiya. Berarti hiya ini menunjukkan perempuan satu. Berarti dorobat ini menyimpan seorang perempuan satu. Ya, dia perempuan satu memukul. Nah, kalau di domir munfasil kan menjadi hiya. Nah, gitu. Begitu juga dengan yang selanjutnya, dorobata. Ini dorobata ini berupa ada fa'ilnya, dan fa'ilnya berupa isim domir mutasil. Nah, kira-kira domir yang tersimpan dalam lafadz ini adalah huma. Ya, dia perempuan dua memukul. Tadi jodohnya dorobata adalah huma. Itu. Selanjutnya dorobna. Dorobna juga sama. Ya, dorobna ini ada fa'il yang berupa isim domir. Artinya domir yang tersimpan domir mutasil. Jadi di sini ada yang namanya domir mutasil. Yang domir mutasil, yang mustatir, mutasil, mutasil, mustatir yang tersimpan di sini ada. Ya, ya kira-kira domir yang tersimpan dalam lafadz dorobna itu adalah hunna. Hunna ini menunjukkan dia perempuan banyak yang memukul. Ya, sudah memukul. Dia perempuan banyak, hunna ini. Berarti di sini adalah fa'ilnya adalah seorang perempuan banyak, ya, yang sudah memukul. Dia perempuan, ya, dia perempuan banyak yang sudah memukul, gitu ya. Selanjutnya naik ke atas ini. Nah, di sini ada yang namanya fa'il. Fa'ilnya berupa isim domir mutasil mustatir yang tersimpan di dalam lafadz ini. Ya, yang tersimpan dalam lafadz ini domirnya kalau dimunfasilkan menjadi anta. Nah, ya, anta ini menunjukkan kamu laki-laki satu. Berarti kamu laki-laki satu sudah memukul. Ya, gitu ya. Ya gitu ya. Nah, kamu laki-laki satu yang sudah memukul. Lalu kemudian di sini selanjutnya dorobtuma. Nah, dorobtuma ini ada yang namanya fa'il yang berupa isim domir mutasil ditambahi mustatir. Berarti di sini bukan baris tapi mustatir yang tersimpan di dalam lafadz ini. Domir yang tersimpan dalam lafadz dorobtuma ini kalau dimunfasilkan menjadi antuma. Kamu dua laki-laki yang sudah memukul. Itu. Selanjutnya dorobtum. Sama juga dorobtum ini ada fa'ilnya berupa domir mutasil mustatir yang tersimpan di dalam lafadz dorobtu. Yang tersimpan di sini adalah domir munfasilnya adalah antum. Begitu ya. Antum ini domir munfasilnya. Kamu laki-laki banyak sudah memukul. Nah, lalu kemudian dorobti. Dorobti ini juga sama. Dorobti ini adalah berupa ada fa'ilnya yang berupa fa'il muttasil mustatir. Kira-kira yang tersimpan dalam lafadz ini domirnya adalah kalau dimunfasilkan yaitu anti. Begitu ya. Anti. Anti ini adalah domir munfasilnya. Kamu satu perempuan sudah memukul. Ya, begitu. Lalu kemudian dorobtuma ini juga ada yang namanya fa'il yang berupa sum domir muttasil mustatir. Kalau dimunfasilkan ya, yang tersimpan dalam lafadz ini adalah antuma. Kamu dua perempuan sudah memukul. Ya. Ini
jadi sudah dijodohkan. Lalu kemudian dorob tuna itu sama, fa'ilnya berupa isim dhamir muttasil mustatir. Kira-kira yang tersimpan dalam lafadz ini adalah kalau dimunfasilkan menjadi antuna. Antuna itu kamu banyak ya, kamu perempuan banyak yang sudah memukul. Itu. Lalu kemudian dorobtu. Ini dorobtu ini ada yang namanya fa'il yang berupa dhamir muttasil mustatir. Kira-kira yang tersimpan dalam lafadz dorobtu ini kalau dimunfasilkan menjadi ana. Ya, ana itu saya. Berarti dorobtu saya memukul. Ya, sudah memukul. Untuk laki-laki boleh, untuk perempuan boleh kalau ana, ya. Saya memukul, untuk laki-laki boleh, untuk perempuan boleh. Lalu dorobna ini juga ada yang namanya fa'il yang berupa isim dhamir muttasil mustatir. Kira-kira yang tersimpan dalam lafadz dorobna ini kalau dimunfasilkan yaitu nahnu. Nahnu ini makna kita, sama kemarin tuh. Nah, berarti ini dorobna sudah memukul, kita sudah memukul. Kita, saya sendiri boleh, kita untuk saya dan orang lain itu boleh. Dimaknai, dilafadzkan dorobna. Maka kalau sudah mengatakan dorobna itu bisa saya memukul atau kita memukul. Nah, karena apa? Karena di dalam lafadz ini tersimpan yang namanya nahnu, namanya dhamir munfasilnya. Ya, gitu ya. Itu kira-kira, semoga bisa membedakan ya. Jadi kalau ada lafadz semacam ini kita sudah dijodohkan, ya, dijodohkan satu persatu. Oh, ini yang tersimpan ini, dhamir munfasilnya ini, kita harus tahu. Itu wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.